Assalamualaikum, Bang Dion. Waalaikumsalam Mas Irwanda, apa kabar Mas? Alhamdulillah, lama ya tak bersua. Terakhir Waduh, waktu kita masih sudah, di US, oh itu udah ada anak bayinya sekarang. sudah keluar ya pasukannya. Iya, iya, iya. Dulu saya ingat kita bertemu di sebuah international conference, Mm-mm. masih sangat muda, unyu-unyu gitu ya. Kemudian punya visi besar terhadap pendidikan, S2, S3 langsung tanpa jeda, dan sekarang sudah di Jambi berkiprah di dunia pendidikan. Ini saya sangat bangga bersyukur ini punya junior ya, lebih muda nih, Siap. yang sangat komitmen terhadap pendidikan. Malam ini kita akan berdiskusi, ngobrol, tapi sebelumnya kita sapa dulu hadirin yang sudah bergabung. Mbak Almira Rizkia, terima kasih. Ini salah satu co-host di kanal ini. Kemarin baru manggung ya, sekarang adalah PhD student ya di Borobudur University. Wow. Kemudian ada Mas Dudi Iskandar, ini temannya Bang Dion ya. Halo Pak Dudi, iya nih ketemu di New Zealand dulu waktu ada pelatihan guru di New Zealand. Pak Dudi ini yang menyambut kita ini, kita diundang makan Waduh, dulu luar sering. biasa. Memang baik, baik sekali. Kemudian ada Pak Adi Junjunan Mustafa, ini adalah pejabat di Kementerian Pan-RB ya. Masya Dan menjadi Allah. coach dengan berbagai kegiatan keluarga ya, parenting. Uh, Kemudian banyak sekali sebetulnya yang bersifat psikologi pengembangan karir ya. Terima kasih Pak Adi Junjunan sudah mau bergabung. Nanti saya akan mengundang Pak Adi juga untuk sharing di kanal ini. Luar biasa ilmu Pak Adi ini. Kemudian ada Mbak Okta Navi Sutantri. Nah, ini mahasiswa saya di STAN. Luar biasa ya. Terima kasih sudah bergabung. Baik, Bang Dion. Siap. Jadi baru balik dari Amerika tahun berapa? Tahun ini ya? Tahun 2018 Mas, Oh, dua 12, bulan, 19. dua Waduh, dalam tahun, dua waktu tahun dekat yang ini. lalu, alhamdulillah masih fresh sih, masih fresh termasuknya ya, Right from the oven ya. fresh from the oven. Udah agak lama dikit lah. Ya sudah, inilah sudah agak basi dikit. Berarti waktu dulu lulus dari Jambi ya? S1. S1-nya dari Universitas Jambi, Hmm. kemudian Unja. S2-nya di, ya Unja, singkatannya Unja. Karena Unja banyak yang nggak kenal ya, dikira Universitas Negeri Jakarta begitu kan. Iya, ya, UNJ, Jadi Unja. UNJ Unja, jadi Unja Universitas Hmm. Jambi. Angkatan 2003 saya Mas, mungkin terpaut jauh sama Mas Irwanda ya. 2003. Oh ya, saya 98 ya. Mirip-mirip lah. Mirip-mirip lah. Malah kelihatan tua saya ini Mas. Ngurus anak-anak ya. Jadi banyak kerjaan, banyak pikiran sekarang, terutama sedang pandemi. Oke, kemudian setelah itu langsung lanjut S2 ke S2-nya di Michigan State University di MSU. East Oke, Lansing ya, MSU. East Eh, Lansing. di Itu East daerah Lansing. dingin ya. Daerah dingin lebih banyak winter daripada musim panasnya. Jadi Waduh, saya nggak lebih banyak sanggup kalau di salju. sana. Saya milih Dallas tuh karena iklimnya, to be Karena honest. iklimnya ya. Iya, karena Saya dia pernah ke Dallas hangat, panas gitu sekali. ya. Hmm. Memang cantik sekali Dallas. Dallas, Kota Texas. dia, kota juga Iya. dia kayak Jakarta gitu, Mm-mm. di FW. Terus setelah itu S2 2 tahun ya, S2 2 tahun. langsung Jadi S3. sama teman-teman itu ada teman sekampus juga ada teman di luar kampus itu katanya ayo kita coba-coba daftar S3 mumpung masih di Hmm. Amerika. Terus mumpung masih bisa bayar apa biaya pendaftaran segala macam kan. Oh, oke. Karena Hmm. kalau sudah di Indonesia kan nggak punya kredit card kita Mas, bisa ya wong deso ya kan. Jadi jadi mumpung masih di Amerika itu kita daftar sebanyak-banyaknya itu saya daftar Hmm. 7 kampus. 7 kampus. Hmm. 7 kampus ditolak 5, diterima 2 Mas, alhamdulillah. Jadi yang Alhamdulillah. satu diterima di Indiana University, yang Indiana, kedua di MSU juga. MSU Kalau juga. Indiana dia nerima tapi tidak memberikan assistantship, tidak memberikan pekerjaan. Ah, Eh, MSU tempat saya kuliah S2 dia nerima tapi juga ngasih beasiswa, ngasih iya, pekerjaan di iya. sana. Udah kenal baik sama
Bang Dion. Dan sudah kenal dengan dosen juga kan, jadi tidak mulai dari nol lagi. Itu salah satu pertimbangan kenapa memilih MSU. Sebenarnya saat itu bisa saja kan pakai LPDP, dan hampir saat itu kita mau ke Indiana karena pingin Ya, apa namanya suasana baru, pingin kenal ya, apa namanya network yang baru. Cuman advisor saya itu benar-benar ini apa namanya apa mengencourage supaya tetap di MSU saja, dan saya juga nggak ya. enak juga kan karena beliau yang Ya, cocok. memperjuangkan saya Ya. di MSU, ternyata saya Hmm. pergi gitu. Jadi akhirnya tetap di MSU. Jadi takdirnya tepat itu ya. Di MSU juga cepat Alhamdulillah. sekolahnya. Berapa tahun waktu itu jadi selesai? Sebenarnya kita 5 tahun Mas Irwanda. Jadi Ya. kita skenario pertama 5 tahun. Tapi karena si Donald Trump ini jadi presiden, itu kan kemarin banyak di-cut ya dana pendidikan. Jadi akhirnya kita berimbas juga di Michigan State itu. Jadi tahun ketiga itu ketua jurusan panggil saya nih. Hmm. Ketua jurusan Tahun bilang, tiga. Dion, saya tidak bisa menjamin kamu di tahun kelima bisa dapat apa namanya di renew lagi apa namanya kontraknya gitu. Iya. Eh, dan di situ bilangnya tidak menjamin. Berarti sebenarnya ada peluang sebenarnya. Cuman Iya. saat itu kan kita khawatir ya, kita di Amerika segala macam, kalau sempat di tahun keempat benar-benar putus, Iya. Iya. takutnya nanti kita nggak selesai. Dan walaupun sebenarnya bisa saja kita mencari pekerjaan apa namanya yang per jam begitu ya, cuman saya diskusi lagi dengan advisor saat itu gimana jalan keluarnya. Akhirnya di tahun ketiga itu Mas kita kebut luar biasa. Hmm. Jadi di tahun ketiga itu yang harusnya kita masih apa namanya ya Santai-santai masih lah ya, masih berdiskusi santai menikmati segala ya. macam. Jadi tahun ketiga itu sudah harus selesai bikin proposal segala macam. Akhirnya di tahun ketiga itu juga kita sudah langsung bisa collecting data di Indonesia saat itu Mas. Jadi saya memutuskan Alhamdulillah. saat itu untuk penelitiannya di Indonesia, Hmm. selain apa namanya, selain mempermudah penelitian, karena saat itu kan saya sudah lama sekali tidak bawa istri dan anak pulang ya kan, sudah hampir 2 tahun Oke. lebih. Iya, Jadi ya. tahun ketiga kita putuskan untuk penelitian di Indonesia. Soalnya saat itu kita dapat funding penelitian, jadi fundingnya lumayan besar. Iya. Jadi Iya. sekali menyelam minum air lah. Jadi sekali bisa pulang dapat ongkos begitu kan, Iya. Iya. bisa beli tiket pesawat anak dan istri saat itu untuk apa namanya pulang kampung barang sejenak saat itu. Jadi akhirnya ya itu tadi ada blessing in disguise juga kan. Jadi kita bisa pulang. Kalau misalnya Trump tidak jadi presiden, mungkin selama 5 tahun tidak akan pulang ke Indonesia juga saat itu. Jadi akhirnya eh, singkat cerita dalam kurun 4 tahun sudah selesai Mas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun Mirip-mirip kontak-kontak lah, karena saya saya 3 tahunan. Ini 4 tahun ya Mas Bang lima Dion ya. tahun karena saat itu saya Iya. bekerja kan Mas, saya bekerja. Oh iya iya. Kerja di mana eh, waktu itu? Saya kerjanya itu di 3 tempat, Mas. Karena saya graduate assistant ya, bukan research assistant dan juga bukan teaching assistant. Jadi graduate assistant saya itu kerja di 2 kantor yang berbeda. Sebenarnya kantornya mirip, tetapi apa namanya nomenklatur kerjanya berbeda. Yang pertama Ya. saya melayani di kantor internasional. Yang kedua saya bekerja di LETIS namanya. LETIS itu program untuk memberikan pelatihan guru untuk guru-guru lokal di Amerika agar mereka itu mempunyai Oh, wawasan keren. internasional begitu. Ya, ya, Karena guru kan lokal ya. di East Guru ya. Lansing ya, di East Lansing itu kan banyak yang tidak kenal di mana itu Indonesia, di mana itu Ya, dunia ya, ya. begitu ya. Hmm. Dan apakah apa namanya diskriminasi itu hanya terjadi antara kulit hitam dan kulit putih, dan sebenarnya dunia itu kan luas begitu. Jadi agar Iya. guru-guru lokal di Amerika sana mempunyai wawasan lebih apa namanya luas gitu, bukan Hebat ya. hanya Biasanya seputar Amerika saja. biasanya guru-guru itu ngajar kita, US ngajar kita nih, Bang Dion ngajarin guru US, keren ya. Yang ketiga tadi gimana tuh? Sebenarnya Juga. bukan ngajar, lebih ke fasilitator Mas, lebih ke fasilitator mereka. Karena kita kan sistemnya bukan menggurui, tetapi lebih ke Hmm. memfasilitate discussion gitu. Yang ketiga di Gitu. mana kantor? Tadi kan 2 kantor. Yang Yang ketiga? ketiga saya ini Mas, di 2 tahun terakhir saya kerja di resident assistant. Jadi yang itu Mas, yang Oh, di apartemen anak mahasiswa,
mahasiswa S1 itu kan mereka Oh iya, iya, itu tinggalnya wajib di ya. apartemen ya. Juga mahasiswa internasional itu tinggalnya di apartemen Hmm. kampus. Jadi saya mengurusi apa namanya program-program untuk apa namanya mahasiswa yang sudah berkeluarga. Jadi kayak program Oh, mahasiswa internasional itu misalnya ada speaking ya, club gitu ya kan mereka dari banyak tuh ada yang dari Timur Tengah, ada yang dari India, ada yang dari Rusia ya, ya. dan bahasa Inggris mereka itu masih struggling gitu ya. Jadi kita adakan program-program yang membuat mereka itu betah tinggal di apartemen tersebut. Ya. Selain itu juga saya mengurusi bagian perkuncian, Mas. Jadi apa namanya kalau ada mahasiswa yang kuncinya hilang atau kuncinya tertinggal di dalam kamar atau dalam rumah, saya jam 2 pagi atau jam 3 pagi itu kalau ditelepon harus keluar gitu ya, membukakan Oh, gitu. pintu. Atau kalau pas ada orang mabuk gitu ya, Oh, mabuk di benar-benar ke kamar, ada yang party, menghidupkan musik terlalu kencang, itu saya harus keluar dan mendiamkan mereka itu ya jadi agak seperti galak memang ya, penampilannya cocok ya. saya juga heran Mas saat itu kan ada party itu yang party itu basket, pemain basket di MSU itu Oh, kan lumayan pesta-pesta, ini ya. minum-minum gitu ya, rame ya. Mereka suka pesta dan lain sebagainya dan mereka tinggi-tinggi orangnya gitu loh. Tapi saya saat itu harusnya kan berdua. Yang satu nggak bisa. Jadi saya sendirian itu ke kamar mereka itu rame satu kamar itu ada sekitar 10-an orang gitu. Nah, Dan anehnya mereka berasanya kecil, mereka tinggi-tinggi. Dan mereka nurut Mas Irwanda, nggak tahu gimana ya sistem di sana itu apa namanya tidak jadi melihat apa namanya, tetapi fisiknya karena ya. melihat Kalau ya di tidak sini melihat fisik siapa lo gitu ya, siapa lo gitu kan. dibungkus Mas. Alhamdulillah selama 2 tahun ini tidak ada permasalahan di Hmm. sana, alhamdulillah. Menarik. Ini jadi kisahnya bagus juga untuk pembuka. Jadi bagi siapa saja pemirsa ya, ketika punya saudara, punya anak atau diri sendiri gitu, ketika mau keluar negeri, jangan khawatir gitu. Pasti ada jalan untuk mencari nafkah gitu. Karena Insya Allah. sebetulnya kita ini pejuang-pejuang ini dijamin gitu ya. Nah, kalau saya dulu banyak yang ngasih bantuan, memang saya nggak sempat ikut nyuci piring sih, Mas. Ya. Saya banyak bantuan-bantuan